Lalu hadis berikutnya, haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talqani sampai kepada an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Hadis yang kedua dari Sa'id bin Ya'qub at-Talqani. Beliau menceritakan sampai kepada Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di kedua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih sama konteksnya di kedua pundak Rasulullah. Namun bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah, guddatan hamra, guddatan lahmun, ya, seperti daging berwarna merah yang bentuknya misla baydatil hamamah. Nah, ini bentuknya seperti telur burung merpati. Nah, kalau yang tadi di hadis yang pertama mislu ziril hajalah. Nah, yang kedua guddatan hamra, ya, seperti daging yang berwarna merah yang berbentuk seperti telurnya burung merpati. Nah, ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang tanda kenabian yang ada di tubuh Nabi Muhammad SAW. Ada juga hadis yang lain. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim sampai kepada Abu Zaidin Amr bin Akhtab Al-Ansari. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaidin, udnu minni famsah zuhri. Famasahtu zuhrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatami. Qultu wa mal khatamu qala sya'ratun mujtami'atun. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari jalur Muhammad bin Bashar sampai kepada Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Ansari. Beliau menceritakan kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid. Jadi beliau memanggil Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah kepada Abu Zaid. Lalu apa yang Rasul katakan? Dan usaplah punggungku, famsah zuhri, usaplah punggungku, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Zaid. Maka aku mengusap punggung beliau, kata Abu Zaid. Ya kan? Seketika beliau mengusap, Abu Zaid mengusap punggung baginda Nabi Muhammad SAW, seketika itu jari jemarinya Abu Zaid itu menyentuh di situ, di belakangnya ini, zuhrihi baina katifahi, ada tanda kenabian di tengah-tengahnya sini. Ya. Lalu aku bertanya, apa tanda kenabian itu, wahai Abu Zaid? Beliau menjawab, seperti kumpulan daging yang ditutupi oleh bulu-bulu. Ya. Mungkin ini hampir sama dengan penjelasan hadis sebelumnya, ya kan, sepotong daging yang berwarna merah, tapi karena mungkin tertutup oleh bulu-bulu yang di sini, ya, bulu-bulu baginda Rasul, jadi beliau ketika meraba bagian pundak Rasulullah SAW itu merasakan seperti kumpulan, maka di situ disebut qala sya'ratun mujtami'at. Nah, ini hadis yang 3, ya. Jadi tentang tanda-tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah SAW. Ada juga hadis yang lain. Haddatsana Muhammad bin Bashar, masih dari Muhammad bin Bashar sampai kepada Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwati. Faqala kana fi zuhrihi bad'atun nashizatun. Hadis dari jalur Muhammad bin Bashar sampai kepada Abu Nadrah Al-Awwaqi, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda kenabian Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, khatam itu atau tanda kenabian itu ada di punggung Rasulullah SAW. Yaitu apa? Kana fi zuhrihi bad'atun nashizatun. Tanda itu berbentuk seperti daging yang nashizah. Bad'ah, potongan daging yang nashizah. Kalau nashizah diartikan tinggi, ya, maksudnya menonjol. Ya, itu tanda kenabian. Tanda kenabian Nabi yang ada di hadis tersebut, ya. Lalu hadis berikutnya, Haddatsana Ahmad bin Miqdam
Abu Al-Ash'athi Al-Ijli Al-Basri sampai kepada An Abdillah ibni Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa rida'a an zuhrihi fara'aitu mawdi'al khatami ala katifaihi mislal jum'i haulaha khilanu ka'annaha thalilu faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala walaka faqala al-qaumu astaghfara laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum thumma tala hadhil ayah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hadis dari Ahmad bin Miqdam sampai kepada Abdullah bin Sarjis. Ketika itu ia berkata, aku pernah datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika aku menghadap kepada Rasulullah SAW, beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Jadi sedang dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau. Lalu aku pun ketika tahu beliau ada di tengah-tengah para sahabat, aku juga ikut berkeliling. Ya, fadurtu hakada min khalfihi fa'arafa alladhi urid. Ketika aku berkeliling di tengah-tengah atau di sekeliling para sahabat, Rasul menyadari apa yang sedang aku lakukan. Jadi Rasul tahu maksudku tuh berkeliling di tengah-tengah itu mau ngapain, itu tahu. Ya. Maka dengan sengaja beliau menjatuhkan ridanya. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat tanda kenabian yang ada di pundaknya Rasulullah. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi mislal jum'i haulaha khilan. Seperti apa? Seperti tadi ya, potongan daging itu yang besarnya seperti segenggam telapak tangan. Al-jum'i haulaha khilanun, atau bisa digambarkan sebagai khilanun itu jamak dari khalun, ya, seperti tai lalat ya. Ka'annaha salilu, atau dijamak su'lul, daging yang menonjol. Ini seperti yang tadi sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya ya. Nah, faraja'tu hatta istaqbaltuhu, lalu aku berbalik. Ya, kan lalu aku berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, semoga Allah mengampuni Anda, wahai Rasulullah SAW. Faqala walaka. Lalu beliau pun menjawab, bagimu juga. Ya. Maka orang-orang pun berkata, ya kan, astaghfirulaka Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu? Lalu aku menjawab, naam, ya, walakum, dan juga bagi kalian. Kemudian ia membaca satu ayat, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan juga perempuan. Nah, dari hadis ini kita bisa sedikit banyaknya memahami bahwasanya salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW itu berbentuk daging merah yang menonjol di pundaknya baginda Rasulullah SAW. Meskipun tadi ada yang menyebut potongan kumpulan bulu, ya kan, atau seperti tai lalat dan sebagainya, tapi rata-rata menyebutkan di situ daging yang menonjol di pundaknya, letaknya di pundaknya Rasulullah SAW. Nah, itu bab tentang khatam atau tanda kenabian Rasulullah SAW.